Selamat bertemu kembali sahabat Mekarsai, dan tanpa terasa sebentar lagi di Koperasi Kredit Mekarsai akan terjadi suksesi atau pergantian kepengurusan. Maka pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi pembekalan tentang persiapan untuk kompetensi pengurus. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi tata kelola dan sumber daya manusia koperasi kredit. Nah, mari kita coba bersama-sama, mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran kita bersama, khususnya dalam gerakan koperasi kredit. Pertama, bagaimana proses awal kepengurusan dalam sebuah koperasi kredit? Para pemirsa sekalian, kepengurusan adalah mandat anggota. Ini tentu saja secara legal berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92 dan dikuatkan kembali oleh Permenkop Nomor 9 Tahun 2018. Pengurus adalah pemegang mandat anggota, karena di situ anggota mempunyai absolut ya, atau legal secara absolut mutlak dalam menentukan bagaimana kepengurusan yang ada, maka mandat pun akan diberikan kepada pengurus. Kepengurusan itu ada dua sebenarnya di dalamnya. Ada yang disebut dengan pengurus, ada yang disebut pengawas. Maka pengurus pun dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat pengelola lain. Ini yang berbicara adalah tentang Permenkop. Pengelola yang dimaksud di sini adalah manajemen atau karyawan. Di dalam koperasi-koperasi yang masih kecil, biasanya pengurus juga akan berfungsi sebagai manajemen atau karyawan, tetapi kalau sudah besar tentu saja bisa mendelegasikan kepada pengelola lain, dan ini tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, tidak bertentangan dengan undang-undang koperasi, dengan mengangkat manajemen atau karyawan yang semuanya diambil dari profesional. Dan yang perlu diingat, pengurus bukan profesional tetapi volunteer, tapi juga harus profesional. Profesionalnya tentu saja dalam membuat laporan pertanggungjawaban, dalam menentukan arah kebijakan, dalam merancang rencana-rencana strategis di masa yang datang. Jadi inilah yang menjadi proses awal kepengurusan dalam sebuah koperasi. Jadi sekali lagi, kepengurusan dalam koperasi itu terdiri dari pengurus dan pengawas ya. Jadi bukan berdiri sendiri, bukan dua matahari kembar, tapi ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang ada memang menjadi mandat dari anggota. Supaya kepengurusan ini berjalan dengan baik, supaya bisa terukur dengan baik, maka dibutuhkan namanya tata kelola. Tata kelola sumber daya dalam koperasi kredit. Kalau berbicara tentang tata kelola, apa sih yang memaknai atau bisa dimaknai dengan tata kelola? Tata kelola dalam koperasi kredit itu berarti adalah cara atau mekanisme untuk mengelola, menata dengan baik sumber daya koperasi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang ada. Maka dalam koperasi, kalau sudah mempunyai tata kelola, diharapkan koperasi itu dapat berjalan secara efisien, secara efektif, secara produktif, tentu saja tanggung jawab dalam mencapai tujuan. Efisien dalam hal ini tentu saja bagi pengurus ataupun pengelola lainnya bisa menentukan dari sisi efisien waktu dan biaya. Dengan waktu yang sudah dirancang sedemikian rupa, dengan biaya yang sudah ditetapkan melalui RAPB-nya, tentu saja ini akan bisa menjamin keberlangsungan koperasi itu sendiri. Dari sisi efektivitas, hal-hal yang dikerjakan oleh Anda nanti selaku pengelola, selaku pengurus dalam kepengurusan tadi, maka harus efektif. Rencana-rencana kerja terukur, rencana-rencana kerja memang benar-benar harus dapat dijangkau. Dan ketika Anda sudah menjadi seorang pengurus yang ada di sana, entah itu pengurus, pengawas, harus merupakan insan-insan yang produktif. Artinya tidak stuck di situ saja, tetapi harus bisa mencari terobosan-terobosan baru untuk pengembangan koperasi itu. Bukan duduk dalam suatu kenyamanan, tetapi disitulah dibutuhkan sifat yang namanya visioner. Visioner artinya bisa melihat ke depan, bukan hanya duduk sekarang. Oke, sekarang aman, nyaman, tetapi kita harus bisa merancang ke depannya yang lebih visioner seperti apa di era yang sedang kita hadapi. Dan satu lagi, pada materi lain mungkin sudah pernah disinggung bahwa pengurus itu mempunyai tanggung jawab dalam mencapai tujuan.
dalam materi lain ada tanggung jawab dan peran pengurus, wewenang ya. Satu yang tidak bisa didelegasikan oleh pengurus kepada manajemen atau karyawan hanya satu, yaitu tanggung jawab. Apapun bisa didelegasikan, tapi satu yang tidak bisa, yaitu tentang tanggung jawab. Dalam tata kelola sumber daya manusia, khususnya di koperasi kredit, kalau kita berbicara tentang tata kelola, yang kita kenal sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah tata kelola internal, yang berkaitan mungkin dengan transparansi ya, dengan akuntabilitas. Kemudian ada lagi tata kelola eksternal dengan ketaatan ya. Satu lagi adalah tata kelola individual. Hanya ini maaf, pada kesempatan ini sebagai pengantar saya hanya fokus pada tata kelola individual. Sedangkan tata kelola lainnya nanti akan saya bahas dalam pertemuan yang lain, mungkin yang dilaksanakan secara luring, karena di situ nanti akan berdinamika, akan berdiskusi, mungkin ada juga mungkin tugas-tugas yang harus kita kancah bersama. Tapi hari ini kita fokus pada tata kelola individual, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia di koperasi kredit. Ada 3 hal dalam tata kelola individual ya. Apa sih yang harus ditata, apa yang harus dikelola pada diri kita yang berkaitan dengan insan koperasi kredit. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi berarti adanya suatu kemampuan, adanya suatu pemahaman, interpretasi laporan, atau punya komitmen untuk selalu belajar. Awalnya ketika saya menjadi seorang pengurus, saya itu tidak tahu apa-apa ya. Hanya di situ kita diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang ada, maka kita diberi kesempatan untuk belajar. Dan Mekarsai salah satu tempat untuk belajar, untuk kuliah, tapi harapannya tidak lulus-lulus. Karena kalau kita nggak lulus kan berarti di situ akan belajar secara terus-menerus. Sama sekali tidak mengerti mungkin dengan Anda semua nanti ketika akan duduk menjadi pengurus atau pengawas yang ada di sana, mungkin bingung apa yang bisa saya kerjakan. Nggak usah khawatir. Yang penting kita punya komitmen untuk selalu belajar dan jangan berhenti belajar untuk terus-menerus, khususnya pemahaman tentang keuangan. Ini berkaitan dengan laporan keuangan yang tiap bulan disajikan dan kita harus bisa menginterpretasinya laporan itu dengan baik. Yang kedua adalah integritas. Ini dibutuhkan seorang individu yang akan menjadi pengurus atau pengawas dalam sebuah koperasi. Integritas yang dimaksud adalah kita punya catatan baik, kita tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan, termasuk kriminal ya sekarang, narkoba, atau sebenarnya ini juga perlu diteliti lebih mendalam. Ini yang berbicara bukan saya tetapi undang-undang, bahwa seorang pengurus itu tidak pernah menjadi pengelola koperasi yang dicanangkan pailit bubar atau tidak beroperasi lagi dan dinyatakan sudah bubar oleh sebuah pengadilan. Maka siapapun orangnya yang ada di situ yang pernah duduk menjadi pengurus atau pengawas sebenarnya tidak boleh menjadi pengelola di koperasi berikutnya. Ya, termasuk menjadi pengurus dari koperasi lain masuk ke sini tentu saja tidak boleh. Juga tidak terlibat KKN katakanlah ya, ada korupsi, nggak ada kolusi, nepotisme ya, kakaknya di sini, adiknya di sini, kemudian saudaranya di sini. Nah, kita harus punya integritas itu. Maka nanti kalau dalam kepengurusan membuat suatu aturan kebijakan itu harus hati-hati, jangan sampai berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, tata kelola individual adalah tentang komitmen. Ya, artinya kita siap menyediakan waktu secara volunteer. Waktu kita memang cukup terkuras ketika kita menjadi pengurus dalam sebuah koperasi. Jujur saja, saya justru ketika hari-hari libur Sabtu Minggu itu tidak ada waktu lagi, semuanya sudah komit untuk kemajuan koperasi dan ini sifatnya volunteer. Maka ketika Anda akan menjadi kepengurusan dalam sebuah koperasi khususnya Mekarsai, pasti dimintai persetujuan dari pasangan. Suami harus dimintai persetujuan dari istri juga yang mau masuk sini, atau pihak perempuan harus ada persetujuan dari suami, dan itu di atas segel, ya kan? Nah, ini memang harus benar-benar dikerjakan. Dan yang terpenting yang perlu Anda catat semua, bahwa pengurus di Mekarsai tidak digaji.
kita tidak mendapat gaji bulanan, kita volunteer. Ya. Tetapi kita profesional dalam membuat laporan, dalam merancang kebijakan, dalam merancang sebuah keputusan harus profesional walaupun kita volunteer. Sekali lagi kita tidak digaji. Anda bisa melihat dalam laporan LKSB bulanan tidak ada akun gaji pengurus, tidak ada. Maka kalau Anda ingin mencari uang, jangan menjadi pengurus di koperasi. Nah, kemudian yang didapat apa ya ketika kita melakukan kegiatan saja, mungkin kita mengadakan pelatihan atau mungkin kita belajar di mana, ya transportnya diganti. Kalau kita minum di jalan minum cendol atau ya diganti, itu saja. Dan pada akhirnya nanti ketika koperasi kita akhir tahun itu mendapat keuntungan, mungkin ada sedikit yang harus dibagikan kepada pengurus. Tetapi kalau rugi ya harus tanggung renteng bersama-sama, itu yang penting. Dan satu lagi yang terpenting dalam hal komitmen sebagai tata kelola individual adalah pengurus berbicara satu suara. Dalam rapat kita boleh berdebat, boleh kita berdarah-darah, tetapi kalau itu sudah menjadi sebuah keputusan adalah merupakan kolektif kolegial, satu suara, tidak lagi yang berbicara. Tuh kan, kemarin kan saya nggak setuju dengan keputusan ini, ya akhirnya begitu, kita tidak boleh begitu. Dalam rapat silahkan untuk berargumen, untuk berpendapat, untuk berdebat, mempertahankan pendapat, tetapi ketika itu sudah menjadi keputusan, kita harus berbicara satu suara. Dan satu lagi yang pantang bagi seorang pengurus dalam komitmen adalah pantang untuk menyalahkan kepengurusan terdahulu ketika LPG-nya sudah disahkan atau sudah disetujui dalam rapat anggota tahunan. Jadi ketika sudah disetujui dalam RAT, maka kita pantang untuk membicarakan kekurangan atau kejelekan-kejelekan pengurus yang terdahulu. Ini suatu budaya yang harus kita bangun dan ditelurkan dalam suatu kebijakan yang ada. Itu perlu dicatat ketika nanti Anda menjadi pengurus. Jangan sampai, nah pengurus yang lalu nih yang salah, tidak ada lagi itu. Toh semua LPG-nya sudah disahkan dalam rapat anggota. Ini penting. Kemudian untuk mendukung itu sebenarnya seberapa penting pendidikan dalam koperasi bagi calon-calon pengurus ya. Yang perlu kita ingat yang pertama adalah koperasi itu bukan kumpulan uang. Koperasi adalah kumpulan orang-orang. Sekali lagi, koperasi bukan kumpulan uang. Ya, entitas bisnisnya oke lah kita mengelola tentang finansial keuangan. Tapi yang paling penting pertama adalah koperasi adalah kumpulan orang-orang. Kalau koperasi kredit, kumpulan orang-orang yang saling percaya. Nah, karena koperasi ini merupakan kumpulan orang-orang, kumpulan manusia, supaya manusia itu dapat tumbuh dan berkembang yang diperlukan apa? Yang diperlukan hanya satu, yaitu pendidikan. Yang diperlukan hanya satu, yaitu belajar melalui edukasi, melalui pendidikan. Maka pendidikan dalam koperasi itu adalah merupakan yang pertama dan utama. Dalam pilar koperasi ada 4, yaitu pendidikan, swadaya, solidaritas, inovasi, kemudian persatuan dalam keragaman. Pendidikan ditempatkan dalam nomor 1. Maka dalam sebuah koperasi dimulai dari pendidikan, kemudian koperasi itu dapat tumbuh karena pendidikan, kemudian bisa berkembang juga karena pendidikan, dan kemudian kita kontrol juga melalui pendidikan. Maka naif atau merupakan celaka besar andai kata sebuah koperasi tidak meletakkan pendidikan sebagai dasar bagi semua insan yang ada, terutama bagi anggota. Anggota perlu untuk memperoleh pendidikan. Ini adalah tugas pengurus nanti. Harus bisa merancang pendidikan-pendidikan anggota. Sehingga anggota itu benar-benar bisa memahami, bisa mengontrol bagaimana tumbuh kembang perusahaan yang dimiliki, yaitu koperasi itu sendiri. Caranya gampang, bagaimana dengan simpanan dan pinjaman yang ada, itu cara yang paling gampang. Dan yang terpenting lagi, pendidikan disebut juga dalam salah satu prinsip credit union dari BOQ ya, yaitu pendidikan secara terus-menerus. Nah, inilah pentingnya peran pendidikan dalam sebuah koperasi, karena koperasi sekali lagi bukan kumpulan uang, tetapi kumpulan orang. Kalaupun uang itu adalah perilaku berikutnya yang mengikuti. Karena semua orang yang masuk dalam anggota koperasi pasti akan membayar simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, di situ pasti pendapatan pun akan ada. Jadi prinsip pertama dalam koperasi, kita jangan berbicara tentang uang dulu, tetapi bagaimana pendidikan untuk sumber daya manusianya.
Kemudian kebutuhan dalam peningkatan sumber daya koperasi itu apa saja? Ya, yang terpenting adalah adanya komitmen dalam meluangkan waktu untuk belajar. Ini kebutuhan peningkatan sumber daya koperasi. Maka ketika nanti Anda menjadi pengurus, yang paling penting pertama Anda harus punya komitmen dalam meluangkan waktu. Nah, ini memang berat, tidak gampang. Maka orang-orang koperasi bukan orang-orang yang duduk di belakang meja. Bagi Anda yang biasa untuk berpetualang, mungkin aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, pramuka ya, saya seperti pramuka itu sangat mendukung sekali karena di situ kita punya komitmen untuk meluangkan waktu di dalam belajar. Jangan berhitung, tapi inilah kesempatan. Saya sudah tahun ketiga ini, periode ketiga, 9 tahun ya. Rupanya belajar itu belum cukup, ingin terus karena saya meyakini bahwa di koperasi tempat kuliah yang tidak lulus-lulus karena kita selalu belajar terus-menerus. Nah, inilah yang harus kita kembangkan. Nah, teman-teman sekalian, sebagai tambahan saja, kepengurusan dalam sebuah koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 itu 5 tahun, bisa 2 periode, itu aja. Dan setelah itu tidak dijelaskan bisa dipilih kembali atau tidak, yang jelas 5 tahun, boleh 2 periode, artinya bisa aja. Nah, maka saya mengambil suatu kebijakan kita tidak 5 tahun, tetapi 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun dalam 3 periode. Ini maksudnya apa? 3 tahun pertama siapapun yang duduk dalam kepengurusan 3 tahun pertama pasti belum bisa apa-apa, masih banyak belajar. Ya, belajar untuk menjalankan peran dan fungsi pengurus itu apa, ya. Itu pasti banyak belajar 3 tahun pertama. Dulu saya mengalami itu, 3 tahun pertama ini kesempatan untuk belajar. Kalau terpilih dan anggota menghendaki, pada 3 tahun kedua, periode kedua, disitulah kita sudah mulai bisa untuk mengeksekusi, untuk melakukan apa yang kita peroleh selama 3 tahun sebelumnya. Nah, kalau kita dipilih lagi, maka pada tahun ketiga kita harus menyiapkan pengganti atau pemimpin-pemimpin baru. Karena pemimpin yang baik harus bisa menyiapkan calon pengganti-penggantinya dengan baik. Inilah suatu keberlangsungan, suatu kelanggengan yang dibangun oleh Mekarsai. Jadi 3, 3, 3, 9 jatuhnya, kita tidak 10. Nah, itu alasan mengapa kita sampai 3 periode. Kalau hanya 1 periode baru mau belajar, kemudian belum apa-apa sudah selesai, pasti tidak akan menghasilkan apapun. Ini perlu difahami. Luar biasa kita sudah merancang itu sehingga menyiapkan ke depannya ada, dan kita tidak krisis untuk kepengurusan. Kemudian yang dipelajari dalam peningkatan sumber daya koperasi itu apa saja? Ketika nanti Anda menjadi pengurus yang pertama, pengurus atau pengawas, pertama pasti ada pre-job training. Apa-apa saja yang harus dikerjakan ketika Anda pertama kali menjadi pengurus ataupun pengawas. Anda akan bertemu dengan pengurus lama. Paling tidak tongkat estafet itu bukan hanya diberikan, tetapi tongkat itu disampaikan untuk ditindaklanjuti. Ini loh yang harus dikerjakan. Ini yang sudah harus ditingkat, ini yang belum. Maka ini harus dikerjakan. Kemudian ada kursus-kursus, ya. Silakan Anda ikuti semua. Awalnya ada motivasi dasar, kursus dasar, kemarin kursus kepengurusan atau kursus kompetensi, nanti ada SAK, ada segala macamnya. Silakan Anda ikuti. Ada pendidikan-pendidikan lain ya, baik formal maupun informal. Ada pelatihan-pelatihan ya, banyak sekali yang kita garap. Kemudian kita juga menjalin jejaring kerjasama, baik sesama kredit union ataupun dengan primer, dengan sekundernya dalam hal ini Puskobdit atau mungkin lebih ke atasnya Inkobdit, dan selanjutnya dengan pemerintah juga kita tetap menjalin hubungan yang baik sebagai kemitraan kita. Kemudian kita harus mau belajar di tempat lain, dan yang terpenting pengurus harus bersertifikasi, ya. Jangan takut dengan bayangan, itu kuncinya satu. Mau tidak Anda belajar, komit nggak untuk menyediakan waktu untuk belajar. Tapi kalau hanya duduk, dengar, ya sudah. Ya, kita melihat banyak kok pengurus yang pernah ada di Mekarsai, banyak sekali. Tapi tidak semuanya bisa melanjutkan untuk menjadi seorang trainer yang baik. Karena ya mungkin kesibukan atau mungkin ya memang belum punya komitmen penuh untuk ke sana. Harapan saya Anda semua nanti punya komitmen untuk berlanjut ke sana sehingga kelanggengan koperasi ini bisa terjaga dengan baik. Kemudian peran pengurus dan pengawas. Pada materi yang lain mungkin sudah disinggung, peran pengurus antara lain adalah membuat kebijakan,
dalam hal ini keputusan yang didasarkan pada undang-undang, peraturan menteri, Permenkop ya. Dari situ kita juga kemudian dapat meneruskan dalam sebuah kebijakan, baik itu melalui produk-produk yang ada di Mekarsai atau kebijakan-kebijakan yang lain. Kemudian pengambil keputusan, dalam situasi apapun kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian pengurus itu juga harus bisa menetapkan arah strategis apakah sudah sesuai dengan rencana kerja. Ya, kita harus membuat renstra nih. Tahun 2021 kita sudah membuat renstra 3 tahun sampai tahun 2023 sudah selesai. Mudah-mudahan nanti dalam rapat anggota tahunan bisa disahkan. Jadi luar biasa nih, saya tidak pernah mendapatkan cara belajar ini tempat lain. Di koperasi inilah saya belajar untuk membuat renstra. Jadi 3 tahun ke depan apa yang kita garap, kemudian tujuannya apa, strateginya apa, milestone-nya di mana, kemudian siapa melaksanakan, siapa apa, bagaimana, di situ terancang dengan baik dan luar biasa sekali. Ini bisa Anda peroleh semua ketika Anda mau belajar. Kemudian pengurus juga harus akuntabilitas, membuat LPG yang disampaikan dalam RAT. Ya, rapat anggota tahunan intinya cuma satu, laporan pertanggungjawaban pengurus harus disampaikan secara akuntabilitas. Dan yang tidak kalah penting dalam era sekarang ini adalah kita harus mampu untuk mengelola isu-isu strategis yang berkaitan dengan globalisasi dan digitalisasi. Berat memang berat. Kita sekarang masuk dalam era globalisasi. Peristiwa mendunia dari segala aspek kehidupan, baik komunikasi, teknologi, sosial maupun finansial. Bagaimana kita bisa merancang itu? Tapi dalam renstra sudah disinggung ke sana, tinggal bagaimana nanti mengeksekusinya, Anda semua untuk belajar di sana. Dunia tidak lebar lagi, tapi sudah genggaman tangan. Segala sesuatu bisa kita peroleh. Inilah globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Kemudian digitalisasi. Mekarsai atau koperasi harus memberikan layanan yang canggih. Inilah era digitalisasi dengan layanan finansialnya. Kita sudah mencoba itu dengan Sakti-Link-nya, maka Anda semua barangkali masih ada yang belum menggunakan aplikasi itu ya. Kalau calon pengurus pengawas agak aneh kalau tidak bisa menggunakan itu karena sudah menjadi anggota. Ketika Anda jadi, harusnya Anda sebagai perancang dan pelaku. Maka kalau belum menggunakan itu agak aneh, maka harus belajar ya. Inilah salah satu yang ada. Apa sih yang bisa kita gali? Karena kalau kita mengandalkan dari simpan pinjam saja sekarang, ini tidak mungkin. Pinjaman beredar sudah menurun, jangankan pinjaman beredar, ya permohonan aja sudah menurun, yang tentu saja pengaruhnya kepada pendapatan kita. Maka terobosan-terobosan baru yang sifatnya inovatif, pendapatan baru, ya, dengan income baru, itu berkaitan dengan layanan harus kita tingkatkan melalui digitalisasi. Nah, yang terakhir adalah peran pengawas, karena dalam kepengurusan tadi ada pengurus dan pengawas, maka salah satunya di antara peran pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap program kerja pengurus yang sudah disahkan dalam rapat anggota. Jadi yang diawasi bukan pengurusnya, yang diawasi adalah kinerjanya, program kerjanya. Program kerja yang mana? Program kerja yang sudah disahkan dalam rapat anggota tahunan. Sudah ada dalam buku laporan itu. Silakan, apa program kerja tahun ini? Apa program kerja tahun lalu? Kita lihat mana yang sudah dicapai, mana yang belum, diawasi semua. Harus bisa membuat laporan tertulis tentang hasil kepengawasan. Baik berupa temuan, kita awasi dari sisi keuangan, dari sisi yang lain, ada temuan atau fakta. Setelah ketemu apa yang akan kita sampaikan berupa saran atau usul. Setelah itu bagaimana kesimpulannya. Andai kata terjadi suatu pelanggaran terhadap AD, ART yang tidak dijalankan, tentu saja pengawas punya hak untuk membuat suatu rekomendasi. Artinya rekomendasi adalah sesuatu yang memang harus segera untuk ditindaklanjuti oleh pengurus ya. Tentu saja mungkin ada hal-hal yang memang tidak sampai pada arah itu. Materi saya nanti adalah tentang tata kelola dan sumber daya koperasi kredit. Saya katakan ini hanya sebagai pengantar untuk masuk. Tapi lebih detailnya lagi tentang tata kelola juga, tadi kan ada 3, saya baru membahas sedikit tentang tata kelola individual. Tapi yang lainnya belum. Sumber daya manusia pun baru pengantarnya saja, karena memang inilah salah satu
katakanlah sebagai pendahuluan untuk Anda masuk pada materi yang akan disampaikan pada pertemuan lain yang sifatnya luring. Semoga pengantar ini bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semakin membuka wawasan kita untuk selalu belajar, dan jangan takut untuk melangkah ke sana, belajar sepanjang hayat kita. Akhirnya terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar dalam melangkah kita jauh ke depan supaya kita menjadi insan-insan koperasi yang militan. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Mekarsai menjadi sahabat dan melayani.